Izin lanjut lagi. Apakah saya lihat dulu di chatnya? Wah, chatnya rame nih kayaknya. Legowo dan damai dengan diri sendiri. Alhamdulillah. Bersyukur karena saya bisa sekolah tinggi sama Tos. Salam kenal dari Surabaya. Aduh, deket Surabaya sama Denpasar, tinggal nyebrang ya. Banyak mobil L loh di Denpasar lagi rame. Sedih, sedihnya nanti di ini ya. Perlu dinavigate di tahap berikutnya ya. Jangan dibawa terus sedihnya. Oke, justru itu kita belajar emotional intelligence ya. Yang pertama awareness, kita menyadari perasaan kita dulu ya. Oke, apalagi ada apa lagi? Oke, terima kasih banyak yang sudah menuliskan. Saya lanjut ya. Nah, kalau tadi sudah di aware, sudah disadari perasaan kita, kita terus gimana gitu ya? Kita perlu melakukan tahap kedua yaitu pengaturan diri ya, menangani emosi sedemikian sehingga berdampak positif kepada pelaksanaan tugas. Peka terhadap kata hati, dengarkan kata hati ya, sering dengar ya, listen to your heart gitu ya. Dan sanggup menunda kenikmatan sebelum tercapainya suatu sasaran, mampu pulih kembali dari tekanan emosi. Situasi yang dialami oleh Raden Ajeng Kartini itu kan situasi yang sangat menekan ya. Pengen sekolah tinggi nggak boleh makan di pingit. Nah, apa yang dia lakukan pada saat itu? Dia menuliskan seperti ini. Aku sungguh ingin mengenal seorang yang kukagumi, perempuan yang modern dan independen, yang melangkah dengan percaya diri dalam hidupnya, ceria dan kuat, antusias dan punya komitmen. Wah, hebat banget. Bekerja tidak hanya untuk kepuasan dirinya, namun juga memberikan dirinya untuk masyarakat luas. Bekerja untuk kebaikan sesamanya. Itu dituliskan dalam suratnya kepada Stella tanggal 25 Mei tahun 1899. Jadi, apakah beliau menyerah dengan situasi yang menekan? Tidak. Tidak mau ya, no, no, no gitu ya. Aku nggak mau, walaupun sebenarnya di pinggir itu pasti, aduh, aku cuma membaca surat-suratnya, membayangkan aja rasanya ikutan gitu ya. Itu sangat mempengaruhi emosi gitu ya. Ternyata beliau memilih untuk tidak menyerah. Apa yang dilakukannya? Yuk kita lanjut. Oke, kita lanjut lagi. Yes. Jadi majunya adalah di level ketiga dari emotional intelligence, yaitu motivasi, yaitu menggunakan hasrat yang paling dalam untuk menggerakkan dan menuntun menuju sasaran, membantu mengambil inisiatif, dan bertindak sangat efektif. Dan untuk bertahan menghadapi kegagalan dan frustrasi. Ya, ini dia. Beliau menyatakan, aku ingin dan aku harus berperang untuk kemerdekaanku. Ingat ya situasi yang dipingit itu ya, walaupun akhirnya dibebaskan. Kemudian bagaimana aku bisa meraih kemenangan jika aku tidak berjuang? Ini hal-hal yang terjadi dalam diri seorang R.A. Kartini dalam pinggiran karena juga banyak tetap membaca buku dan berkorespondensi, pemikirannya berkembang terus. Dan ini masuk ke level 3 dari motivasi, dari emotional intelligence, yaitu motivasi. Katanya, bagaimana aku akan menemukannya jika aku tidak berusaha mencari? Tanpa perjuangan tidak akan ada kemenangan. Aku harus berjuang, Stella. Aku hendak menggapai kemerdekaanku. Wow, pemikirannya jauh sekali ya. Sangat futuristik sebenarnya kalau dilihat pada saat itu ya. Itu tertulis juga dalam surat R.A. Kartini kepada Stella tanggal 23 Agustus 1900. Nah, setelah kita melihat tadi soal motivasi. Bagaimana teman-teman yang ada di sini? Saat ini, tadi sudah mengecek ya perasaan saat ini seperti apa gitu ya. Kemudian tadi banyak kata-kata yang muncul yaitu wah ternyata saya perlu bersyukur ya dengan yang kita alami saat ini. Macet-macet dikit biasa lah ya. Pengen belanja ada yang toko-toko yang tutup ya nggak kesel-kesel juga gitu ya karena tidak separah apa yang dialami oleh R.A. Kartini kan. Tadi level tiganya adalah setelah mengatur emosinya, memilih tindakan-tindakan yang ternyata positif gitu ya, nggak mau menyerah. Sorry, yang ketiganya itu adalah motivasi. Gimana caranya?
saya menciptakan, tadi kan emosinya sudah disadari, kemudian dinavigasi atau diarahkan bentuk kegiatannya apa. Yang ketiga adalah memotivasi sebagai, kalau istilahnya mobil itu apa ya? Bahan bakarnya gitu ya, yang mendorong, daya dorongnya. Nah, gimana teman-teman yang ada di sini boleh sharing di chat juga Hmm. apa yang terfikir untuk memotivasi Anda saat ini. Stella siapa sih? Pengen kenalan ya? Kita pengen. Hati-hati loh, nanti Stella datang loh. Siapa tadi yang mau kenalan gitu? Oke, bolehkah dituliskan apakah ada sesuatu yang Anda terpikir, hmm, aku pengen nulis buku deh jadinya, misalnya gitu ya, sebagai motivasi saat ini, daya dorong, eh, apa namanya, bahan bakar gitu ya. Mendengar cerita-cerita ini yang di zaman itu susah aja bisa, karena untuk bisa berkorespondensi dengan teman-teman di negeri Belanda, tentunya harus belajar kan, harus belajar bahasa Belanda kan. Jadi harus ada usaha yang dilakukan, ada effortnya gitu ya. Nah, teman-teman ada di sini gimana? Situasi saat ini, misalnya kita kalau ingat-ingat ya 2 tahun apa 3 tahun terakhir dengan adanya pandemi, kalau merasa terpuruk ya terpuruk lah ya, pasti semuanya itu melanda seluruh dunia, betul? Ya, Tapi betul. saatnya kita sekarang mau bangkit lagi. Gimana caranya? Nah, mungkin ada teman-teman bisa tuliskan di chatnya apa yang Anda lakukan yang memotivasi atau mendorong Anda. Misalnya, contoh nih, Coach Hari. Saya kan dulu Ya. trainer offline ya, Desember 2019 di ujung-ujung sebelum mulai pandemi, saya masih ngajar offline untuk waktu itu kliennya Kemendes, Kementerian Pengembangan Desa gitu ya. Itu Desember 2019. Itu lagi asik-asiknya tuh di hotel biasa lah ya kalau training di hotel. Begitu awal-awal Februari ke Maret, tiba-tiba kita harus work from home. Saya Hmm. harus belajar eh, ngasih training pakai Zoom. Hmm. Padahal saya sama sekali nggak pernah tahu Zoom itu apa sebelumnya. Teman-temanku agak-agak ketawain kan. Oh, gue sudah pakai sering meeting pakai Zoom udah 6 bulan yang lalu misalnya gitu ya. Terus terang, saya tuh belajar dari nol. Dari yang mana sih yang dipencet, yang mana sih yang diklik kayak gitu-gitu ya. Dan akhirnya jadi sampai bisa tuh Mas Eleo sudah ketawain aku aja. Ini beneran ini cerita-cerita nyata gitu ya. Something happen dan it really motivate me. Prinsipnya gini, kalau aku nggak belajar mengajar lewat Zoom, ya udah, jadi aku nggak kerja gitu kan. Mungkin break selama 2 sampai 3 tahun, nggak bisa training, nggak bisa coaching gitu ya. Tapi ini mau nggak mau jadi harus bisa. Jadinya larinya itu instead of merasa tertekan, depresi karena harus di rumah aja. Tapi belajar nge-zoom sampai akhirnya bisa mengisi acara, sampai akhirnya bisa dipanggil oleh Coach Hari untuk sharing di Gema Kebijaksanaan. Gitu ya. Salah satu contohnya. Bagaimana kita aware dulu rasa sedih, rasa tertekan. Biasanya aku begaul gitu ya. Aku orang yang nggak bisa lebih dari 3 kali 24 jam dalam rumah. Aslinya. Jadi kalau 3 kali 24 jam di rumah, gue langsung udah stres gitu. Harus keluar. Nah, begitu pandemi kan nggak bisa ya. Harus di rumah. Aku bisa bisa tertib seminggu sekali baru keluar. Dan itu cuma hanya 1 jam aja ke supermarket langsung pulang lagi. Dan belajar, lebih banyak belajar Zoom dan belajar macam-macam. Belajar emotional intelligence, belajar mindfulness, belajar, wah pokoknya seru deh. Nah, gimana teman-teman? Coba aku lihat di sini ya. Kita lihat Ah, di chatnya ya. ya. Kok jadi tos-tosan nih Pak Ete, Pak Iti gitu ya. Gaptek. Tapi kan sekarang udah enggak, udah 2 tahun. Udah nge mulu ya. Oke, sama. Tos berarti kita ya belajarnya waktu, oh berarti semuanya belajarnya waktu justru pandemi ya. Tapi ada temanku yang katanya 6 bulan yang lalu udah meeting pakai Zoom. Jadi aku agak ketinggalan zaman gitu ya. Aku rada minder awalnya. Akhirnya ya lumayan lah ya. Aisyah bisa ketemu dengan Coach Hari dan teman-teman di Gema Kebijaksanaan ini kan. Oke, zaman Kartini yang serba susah aja Kartini tidak berhenti berjuang. Zaman sekarang zaman AI, orang-orang pada malas untuk berjuang. Lebih suka rebahan. Aduh, merinding ini Mas Wisnu. Mas Wisnu tadi yang katanya bilangnya mau kenalan sama Stella ya. Coba nanti kita Ya. browsing cari ya Stella itu ada di mana gitu ya.
udah tahu Zoom lama, tapi nggak mau belajar lebih nyaman offline. Oh begitu, iya. Ini aku cerita sedikit, ada temen bareng-bareng ikutan ambil sertifikasi coaching Indonesia. Kemudian begitu 2 bulan setelah itu, bulan Mei kalau nggak salah, ada program namanya Sahabat Sejati. Pakai online dong, pakai Zoom. Aku ajakin dia, kamu nggak ikutan, nggak daftar? Dia bilang gini, sorry ya pakai bahasa Jakarta. Gue nggak suka, gue sukanya offline. Karena dia seorang manajer di perusahaan asuransi. Terus aku bilang, lah terus kamu gimana meeting di kantor? Kan suruh work from home gitu kan. Itu dah makanya, jadi proyek gue juga rada mandek nih. Padahal gue lagi bikin buku, sorry, lagi membuat peraturan perusahaan. Biasanya meeting setiap minggu, offline. Nah sekarang gimana suruh work from home? Jadi mandek, proyeknya agak-agak sendat-sendat. Dan aku kesel. Nah, berarti dia nggak belum belajar AI itu. Belum, udah tahu mandek, udah tahu kesel ya kan? Terus nggak mau belajar, nggak mau berubah dari yang offline ke online gitu kan? Jadinya kesel aja terus ya. Jadi belum bisa menavigate emosinya gitu. Apalagi memotivasi kan? Dia manajer perlu memotivasi timnya, betul? Oke. Seru banget. Terima kasih ya yang udah sharing di chat ya. Malu nih, bener Mas Wisnu. Zaman Kartini serba susah aja, berjuang terus. Bahasa Belanda kan susah hari begitu kan, gak banyak kursus kayak sekarang ya. Kita tinggal klik aja, bisa browsing di handphone bisa, di laptop juga bisa, mau belajar bahasa aja bisa gitu ya. Waktu itu bayangin kan kayak gimana tuh, segitu hebatnya sampai bisa berkorespondensi, sampai bisa bikin buku dan memajukan perempuan Indonesia. Bener-bener keren ya. Lanjut ya. Motivasi mencambuk. Mencambuk siapa? Mencambuk diri sendiri ya. Jangan mau tunggu dicambuk orang lain. Oke. Oke. Nah, kita masuk yang keempat yaitu empati. Ya. Pas banget nih empati gitu ya, empati. Adalah merasakan yang dirasakan oleh orang lain, mampu memahami perspektif mereka, menumbuhkan hubungan saling percaya dan menyelaraskan diri dengan bermacam-macam orang. Ini penting banget. Kalau kita di sekolah, kalau kita di pekerjaan, pasti akan ketemu orang yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan RA Kartini, dia bersurat kepada Stella. Tetap ya, Mas Wisnu pasti penasaran yang mana sih namanya Stella gitu ya. Menceritakan tentang poligami dan kawin paksa yang sangat ditentangnya karena bercermin pada apa yang dialami. Jadi dia ngalamin sendiri dulu, terus mikirin yang lain. Wah, gimana yang lain ya gitu ya. Atau juga tentang tradisi Jawa lainnya yang merendahkan perempuan saat itu. Kepada Stella, ia juga bercerita tentang keinginannya yang sangat kuat untuk memerdekakan dirinya dan kaumnya dari kebodohan dan kungkungan adat. Kembali lagi, saya akan mengajak teman-teman, kalau terkait empati, apa sih sebenarnya bisa kita kerjakan? Mungkin konteksnya tadi saya sempat nyinggung-nyinggung sedikit tentang pandemi ya. Banyak sekali situasi pandemi yang terfikir untuk misalnya, kalau pandemi udah berlangsung 2 tahun, mungkin yang baru-baru aja tuh puasa ya, bulan Ramadan tuh banyak ya yang bagi-bagi apa namanya sahur on the road, atau misalnya buka puasa nyediain takjil gitu ya. Mas ini kenapa? Pengen puasa lagi? Gitu ya konteksnya. Nah, saya ingin tanya teman-teman, ingin berbagi di sini. Empati. Seperti apa contoh yang pernah dilakukan yang baru-baru aja nih, yang mungkin ya nggak usah berat-berat, yang nggak usah hebat-hebat gitu ya, nggak usah sampai misalnya mendirikan masjid gitu kan ya, hebat banget kan ya, tapi hal sepele yang pernah dilakukan terkait dengan empati. Kalau nggak salah saya bisa ambil contoh gini, kalau suka pakai ojol atau suka GoFood deh ya, selama pandemi itu ada pilihan nih ya di dalam menunya, misalnya traktir traktir drivernya gitu kalau nggak salah ya. Oh, wah, Mbak Desti, so sweet. Memberikan baju lebaran buat anak-anak. Ya Allah, seringnya. Ya, traktir drivernya. Nah, itu dia salah satu bentuk empati. Kenapa? Karena kita order-order GoFood, mereka cuman nganterin doang, ya kan? Kalau si yang punya restoran, atau yang punya kafe, atau yang punya warung,
punya pemikiran, ya tanpa kita melakukan traktir driver, mungkin ya dia kasih sekali-sekali gitu ya. Kalau dapat 20 orderan, kasih satu misalnya, atau 10 buy one, sorry, buy one get one kayak gitu ya. Misalnya dia mengantarkan 10, si perusahaan misalnya ngasih satu deh gitu ya, perusahaan maksudnya si warungnya atau tokonya gitu. Tapi kan mungkin tidak seperti itu, makanya di apa ciptakanlah program traktir drivernya. Nah, itu salah satu bentuk empati itu. Kan kasihan ya, masa dia cuma nganterin aja, antar jemput, tapi nggak pernah merasakan makanan yang diantriin sama dia. Kan anak suka ngantri kan? Suka ngeliat kan antrian driver ojol itu kan ngantri sampai berlima. Mending kalau berlima. Kalau ngantri sampai 20, kan lama ya. Terus dia Betul. nggak dapat apa-apa, kasihan kan. Nah, gitu maksudnya. Di situ contoh empatinya. Kasih tips buat cleaning service apartment. Every day, every week, every month, atau pas ulang tahun. Kalau tahu ulang tahunnya, wah itu sesuatu banget loh. Itu kayaknya sepele banget ya. Ulang tahunnya kapan sih? Misalnya gitu. Atau misalnya pas lebaran, bolehlah kasih hadiah lebaran gitu ya. Thank you yang sudah sharing. Nih Mbak Santi ya. Kemudian traktir drivernya, iya. Tapi ini nggak usah pandemi aja dong. That good habit ya, katanya good deed. Terusin aja gitu, jangan berhenti sampai di ya sama pandemi doang. Habis pandemi ya udah, balik lagi. Balik lagi nggak empati maksudnya. Jangan kayak gitu ya. Oke, thank you yang udah sharing. Ide-ide ini mudah-mudahan bisa saling juga dipelajari teman-teman yang lain ya. Saya lanjut.